Oke, hari ini kita akan membahas tentang ekivalensi dari persamaan strong form dan weak form. Jadi kemarin kita sudah menurunkan bagaimana dari strong form dirubah menjadi weak form. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahapan apa yang disebut dengan ekivalensi. Artinya untuk membuktikan apakah weak form yang kita buat kemarin itu adalah ekivalen dengan strong form yang kita dapatkan melalui formulasi menggunakan persamaan diferensial, ya, formulasi problem dalam mendapat apa dengan menggunakan persamaan diferensial atau pakai strong form. Nah, jadi di dalam pembuktian weak form itu ekivalen terhadap strong form, yaitu bisa dilakukan dengan cara membalik langkah. Ya. Kalau yang kemarin langkah awal yang pertama yaitu dengan persamaan strong form dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan fungsi bobot, kemudian diintegralkan berdasarkan domainnya. Ya, karena dia batang tarik tekan, domainnya dari 0 sampai L, maka dia diintegralkan pada domain 0 X sampai dengan L, ya. Seperti yang ada di sini, Anda bisa lihat bahwa domainnya sampai pada 0 dan L. Nah, setelah itu untuk melakukan yang namanya pembuktian ekivalensi tadi, maka harus diputar balik, ya. Nah, cara memutar balik yang pertama adalah ini persamaan weak form yang kita punya, maka kita dengan menggunakan integration by part, ya. Kita menggunakan integration by part, maka di sini sebentar akan saya tunjukkan eh, pendekatan rumus yang menggunakan integration by part. Sebentar ya, ini ada keliruan ini. Oke, maka ini integration by partnya. Kita coba kita substitusikan fungsi yang dari hubungan integration by part kemarin. Nah, ini kita substitusikan ke dalam fungsi yang di atas. Oke ya. Jadi di sini fungsi ini kita substitusikan ke dalam fungsi yang ada di atas, ya. Di substitusikan. Nah, artinya apa? Untuk yang variabel ini, ya, diganti dengan ini. Ya. Oke ya. Nah, oke, kita masukkan ya. Kita masukkan. Nah, maka didapatkan, saya tulis aja. Jadi ini W A E du per dx L 0 gitu ya, minus 0 L W d per dx AE du per dx gitu ya, dx. Nah, bentar, sama dengan, bentar, formulasinya saya lupa ya. Bentar. Cuma dengan apa ini tadi? Sama dengan WA traction X sama dengan 0 ya. Kemudian plus integral 0L W B dx ya. Saya tambah sini ya. Plus integral 0L W B dx gitu ya.
Nah, sekarang yang ini saya taruh sebelah kanan, yang taruh sebelah kiri. Ini saya pindah ke kanan, ini juga saya pindah ke kanan. Jadi semua saya ini jadi positif ya. Ini jadi positif, ini yang jadi negatif. Maka bisa saya tuliskan. Sebentar. Ini jadi positif ya. Integral 0L W D per dx AE du per dx gitu ya. Kan positif, jadi langsung saya tambahkan. Ditambah WA fraction T gitu ya. X sama dengan 0 dikurangi WA. Ini kan ADE DU DE kan sama dengan sigma. Ini bentar ya. Ini kan sama dengan sigma. Nah, ini saya ganti sigma ya. WA sigma X sama dengan 0. Minus ya. Terus plus integral 0 L WB dx. Nah, gitu. Sama dengan 0. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang jadi begini ya. Nah, terus habis itu ini saya coba untuk saya satukan. Di sini ya. Ini salah kayaknya, ini minus ini harusnya. Sebentar ya. Ada ini juga minus harusnya mungkin. Ini minus ini. Mistyping tadi ya. Oke. Ya. Kemarin. Nah, berarti ini juga salah ya, ini plus ya. Nah, maka formulasi menjadi 0L W D per dx AE du per dx dx gitu ya. Plus ini jadi saya keluarkan WA nya, WA kalikan traction plus sigma ya pada kondisi X sama dengan 0 ya. Kemudian plus integral 0L W B dx sama dengan 0. Nah, karena ini sama-sama integral dx 0L 0L dan ada W nya, saya masukkan ke sana. Dan saya satukan, maka di sini dapatkan integral 0L W ya. Kemudian baru saya kurung dari D dx AE du per dx dx gitu ya, ditambah B, nah gini ya, terus dx baru plus WA traction plus sigma X sama dengan 0 sama dengan 0. Nah, jadi formulasi tadi setelah disubstitusi maka akan menjadi persamaan ini. Ya, persamaan ini. Oke ya. Oke, ini persamaan ini. Nah, kalau mau dapatkan penulisan yang bagus, maka ini saya lihat akan didapatkan di dalam buku, yaitu persamaan nomor 25 ya. Ini kok enggak mau gede ya. Ini kok enggak bisa di ini.
Nah, ini. Ini sudah sama ya. Di asalnya itu dari itu tadi yang saya jelaskan di atas. Oke. Maka didapatkan persamaan nomor 5.15. Nah, untuk proses ekivalensi sendiri, jadi keberhasilan di dalam membuktikan sebuah arbitrary, sifat arbitrary. Arbitrary itu semacam kayak sebagai penyelaras ya, penyelaras kalau saya bilang. Nah, sehingga untuk bisa dia ekivalen dari strong form ke weak form kan terpaksa harus ada fungsi penyelaras atau fungsi arbitrary, yaitu fungsi bobot tadi yang berlaku sebagai fungsi arbitrary, yaitu W ya. Nah, untuk menggambarkan kearbitrarian ya, jadi fungsi ke tingkat kemampuan dalam menyelaraskan dari sebuah fungsi Wx tadi, ya, ini adalah yang terpenting kita bisa membuktikan bahwa Wx ini adalah fungsi yang memiliki kearbitrarian yang sesuai. Ya. Nah, oleh karena itu, kira-kira berarti Wx sendiri, ya, itu yang paling tepat dinyatakan dalam fungsi apa? Kan intinya di sana. Ya. Karena kan kemarin kan ngomong bahwa pokok dikalikan W. Lah W-nya itu apa? Fungsinya apa? Ya. Nah, di sini untuk mendapatkan bahwa W itu agar menjadi fungsi penyelaras yang sukses, yang benar, maka di sini kalau kita lihat di buku literatur, maka di buku ajar ya, Anda bisa lihat, maka fungsi W yang diambil di sini adalah, Anda bisa lihat di persamaan 5,16. Ini adalah fungsi W yang diambil. Jadi ini adalah persamaan strong formnya, weak formnya. Nah, ini adalah fungsi W-nya. Jadi ini adalah ini adalah fungsi W-nya. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa menggambarkan, ini adalah proses transformasinya kemarin ya, yaitu dikalikan W dan diintegralkan. Yang ini tidak perlu diintegralkan karena dia terjadi pada titik ya, pada boundary condition. Nah, sekarang ini fungsi W-nya. Nah, di sini untuk menguji tingkat arbitrari dari fungsi W itu sendiri, ya, dinyatakan bahwa fungsi W yang dipakai adalah ini, yaitu psi x d per dx ae du per dx plus b. Hampir mirip sama fungsi ini ya, integran yang ada di dalam sini. Anda bisa lihat, ini bukan sama ya, fungsinya sebenarnya bukan sama, memang diambil yang bisa membuat fungsi ini menjadi bisa ekivalen dengan strong formnya. Nah, W-nya ini diambil hampir sama dengan fungsi ini, hampir mirip. Bedanya kalau ini dikalikan W, kalau ini dikalikan psi ya, psi. Nah, di mana fungsi ini, psi ini, ya, ini adalah fungsi yang harus smooth ya, dan nilainya harus di atas 0 ya. Dia harus bernilai 0 pada 0 X dan L ya. Tetapi dia harus
harus bernilai 0 pada boundary condition. Pada boundary condition. Ya. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, dari fungsi weak form ya, kita ubah lagi menjadi bentuk formulasi yang awal tadi, yaitu di mana dibalik kita menggunakan integration by part dan faktor pengalih atau fungsi bobot. Nah, sekarang kita menentukan besarnya fungsi bobot sehingga bisa membuktikan bahwa weak form yang kita buat itu adalah ekivalen dengan strong form yang ada. Ya. Nah, di situ akhirnya kita tentukan fungsi bobotnya, dia menggunakan rumus atau fungsi psi x kali dx per dx yang mirip dengan integran dari sebuah fungsi atau persamaan weak form yang setelah dikalikan dengan fungsi bobot. Ya. Nah, dari sini bentuk persamaan yang memenuhi persyaratan sebuah fungsi psi x, maka di sini Anda bisa lihat, ya. Anda bisa lihat di sini nilai psi x harus di atas 0 ketika dia 0, x, dan L. Tapi dia harus 0 pada boundary condition. Maka yang memenuhi dua kriteria ini, maka kita bisa tentukan bahwa nilai atau fungsi psi x itu adalah x dikalikan L minus x. Sebagai contoh, ketika psi x berada di boundary condition, yaitu kondisi batas, di mana kondisi batas pada kasus batang tarik tekan kemarin itu yaitu ketika x sama dengan 0. Ya, itu kan kondisi batasnya kan di sana karena tumpuannya di sana. Dan ketika x sama dengan L, ujung-ujungnya, ya. Nah, Anda bisa lihat ketika dia pada di x sama dengan 0, maka nilai psi x sama dengan 0. 0 kalikan dengan, ya, kriteria ini, maka 0 dikalikan dengan L minus 0, maka dia akan bernilai 0. Masuk ya, kriteria pertama masuk. Nah, ini masuk. Nah, kriteria yang kedua, kalau dia berada di antara 0 sampai dengan L, maka dia tidak sama dengan 0, harus di atas atau positif. Contoh, misalnya pada saat x sama dengan 1, maka dia 1 ya. Maka di sini sebentar. Nah, di sini S1 ya. Maka di sini nilainya 1 L minus 1. Maka L ini pasti dia lebih panjang dari 1 ya, maka dia positif. Ya, 1, maka dia akan menjadi nilainya L minus 1. Alias dia bernilai positif. Atau di atas 0. Gitu ya. Berarti memenuhi ya. Nah, dari sini maka didapatkan bahwa fungsi dari psi x yang bisa memenuhi adalah x dikalikan dengan L minus x. Ya. Jadi pada saat fungsi x itu sekarang kita tulis lagi di sini satu kondisi. Ketika x sama dengan L, maka di sini adalah L dan di sini akan jadi L minus L, dan ini adalah L dikalikan dengan 0, maka dia nilainya 0. Nah, ini juga sama. Nah, kenapa?
Ketika posisi besarnya nilai fungsi bobot pada posisi L, maka dia akan menjadi 0. Ya. Dan dengan ini maka dia bisa menunjukkan ini daerah yang disebut boundary condition. Ya. Nah, karena dalam hal ini kita tahu memang pada saat di daerah X sama dengan L itu W-nya bernilai 0, ya, karena dia memang letak dari tumpuan itu sendiri, maka boundary condition ini kita sebut sebagai essential boundary condition. Artinya apa? Artinya bahwa ini adalah sebuah kondisi batas yang esensial. Seandainya ketika dia di dalam posisi X sama dengan L itu dia tidak sama dengan 0, maka bisa jadi problema ini tidak dapat diselesaikan. Karena apa? Karena problem batang tarik tekan tadi dia akan menjadi persamaan dinamik, dia akan jalan karena nggak ditumpu kan. Nah, karena ditumpu dia sama dengan 0, dan WL sama dengan 0, sudah sesuai dengan fungsi bobotnya juga, maka kondisi ini disebut essential boundary condition. Ya. Sedangkan pada saat W sama dengan 0, ya, pada saat W sama dengan 0, kita lihat ya. Nah, itu dia adalah kondisi batas tapi berada pada titik surface atau penampang atau titik di mana gaya luar bekerja. Nah, itu biasanya asumsi ini nanti disebut sebagai natural boundary condition. Ya, jadi kondisi batas yang sifatnya alamiah. Kalau yang tadi esensial itu memang harus didefinisikan supaya problema itu bisa diselesaikan. Tapi kalau yang natural itu secara otomatis dia akan muncul. Karena di situ poinnya adalah kondisi di mana gaya luar bekerja pada titik tersebut. Ya, mungkin kata-kata saya ini agak membuat pusing ya. Tapi nanti kita ikuti aja. Ya. Nah, ini tadi essential boundary condition. Ya. Kemudian sekarang kita coba ketika kita masukkan kondisi di mana W pada saat X sama dengan 0. Ya. Nah, di sini kalau kita substitusikan, ya, kita tahu bahwa W sama dengan 0 tadi, maka nilai psi X itu adalah 0. Ya. Tapi kita masukkan ke dalam fungsi yang ada di atas ini. Ya. Sebentar. Kita lihat di sini. Nah, ini ya, ini terlalu kebanyakan ini. Yang mau saya copy cuma satu ini. Saya cari di mana aja dulu. Oke. Bentar ya. Ini. Oke. Di ini. Oke, ini ya. Kita cek ketika dia sama dengan 0, di mana W adalah, kita masukkan nilai W adalah ini ya, W-nya kita ganti ini, maka persamaan di atas akan saya ganti ya.
Jadi yang ini di mana W-nya saya ganti menjadi psi tadi ya. Maka ini ya. Nah, ketika W ini saya masukkan nilai W di dalam persamaan ini sehingga didapatkan samaan ya. Ini jadi 2 kali kan? Ini muncul 2 kali. Jadi ini saya tulis aja deh daripada nanti bingung. Itu ya W-nya. Dan ini W ya. W terus dikalikan dengan dx. Sorry, ini plus B, ini juga ada plus B. Dx AE du per dx plus B. Nah, kan begini ya. Baru dx. Nah, sehingga saya tuliskan integral L0 sini psi x ya. Nah, ini d per dx AE du per dx plus B kuadrat dx. Nah, gini ya. Nah, persamaannya kan jadi begini. Nih. Nah, untuk yang ini. Kalau yang ini gimana, Pak? Ini beda. Kita belum bahas ke situ. Kita masih bahas dalam konteks yang di sini. Nah, dari situ maka Anda bisa lihat dari persamaan integralnya menjadi persamaan ini. Ya. Nah, pada daerah boundary, jadi pada daerah boundary condition ya. Ketika W sama dengan 0, ya, fungsi bobot ini sama dengan 0 atau psi x ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0, maka dia akan bernilai 0, berarti ini bisa serentetan ini akan menjadi 0 ya. Nah, maka di sini dinyatakan pada daerah boundary dapat dihilangkan karena telah kita buat sebuah fungsi bobot, yaitu ketika W 0 maka dia akan menjadi sama dengan 0. Nah, sebaliknya pada saat fungsi Wx itu di atas 0 maka integrannya ya, integrannya atau fungsi kuadratnya dia akan bernilai positif ya, akan bernilai positif. Nah, sehingga untuk memenuhi persyaratan tadi ya, sebentar saya tulis aja daripada nanti. Nah, dari pernyataan ini, persamaan ini ya, yang perlu kita garis bawahi, persamaan di atas ini ketika W 0 maka dia sama dengan 0, maka ini 0, 0, 0, 0 dan 0 ya, maka dia sama dengan 0. Nah, ketika W itu terletak pada 0, X dan L, maka seperti yang saya sampaikan tadi adalah W bernilai tidak 0 atau positif atau lebih besar dari 0. Ya. Nah, maka dari situ Anda bisa lihat ketika W ada di 0x dan antara 0 dan L, maka nilai W
akan menjadi lebih besar dari 0. Ya. Begitu juga karena nilai W itu positif, maka integrannya juga pasti bernilai kuadrat dari ini. Kuadrat dari integrannya ini juga akan bernilai positif. Nah, dari situ karena kita yakin ya, bahwa integrannya positif, maka ya, agar persamaan kuadrat tadi, persamaan ini, sebentar. Nah, ini sama dengan 0 ya. Kalau ini sama dengan 0, yaitu pada daerah boundary condition ya, tadi ya. Nah, dengan mensubstitusikan maka didapatkan ya betul. Oke. Maka kalau kita lihat dari fungsi ini ya, ketika ini psi x sama dengan 0, maka otomatis dia sama dengan 0. Ya. Ketika psi x itu tidak sama dengan 0, maka psi x ini nilainya dia akan menjadi nilai positif. Ya, positif. Nah, kalau ada pernyataan seperti ini, di mana pada saat 0 dan L itu diintegralkan dia sama dengan 0, karena ini bernilai positif ya. Bentar, saya tulis di sini aja ya. Ketika 0x dan L, maka psi x itu bernilai lebih besar dari 0. Sebentar, ini bukan W ya, salah ini. Tak pindah ke atas aja. W ketika psi x adalah lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Ya. Nah, tapi dari pernyataan ini bahwa integral ini harus bernilai 0, maka padahal dia terletak di antara 0 dan L dan ini positif, maka yang di sini sebagian yaitu konstanta atau fungsi d dx ae du per dx plus b di sini ya, fungsi ini. Karena kita tahu bahwa psi x ini tidak 0, supaya bisa 0 maka ini harus 0. Maka ini harus sama dengan 0. Yaitu pada daerah 0, x dan L. Ya. Oke. Nah, maka kita tahu ini bisa persamaan ini dinyatakan dalam persamaan 5/18. Ya, bisa baca nanti. Bentar ya. Bentar, saya capture ini. Sehingga itu munculnya karena pada saat 0 dan X psi-nya tidak 0, padahal kita harus memenuhi kondisi di mana integral kuadrat ini harus sama dengan 0, sehingga ini akan bernilai sama dengan 0. Ya. Di mana pada persamaan 5/18 adalah persamaan diferensial strong form. Ya.
ini, persamaan ini sebenarnya adalah persamaan strong form yang ditulis pada kondisi atau pada persamaan 56A. Nah, ini. Saya cari ya persamaan 56A. 56A, sebentar saya carikan. Nah, yang ini. Salah. Bentar ya. Nah, padahal persamaan ini adalah persamaan 56A. Jadi dari persyaratan 2 ini, maka agar persamaan strong form itu, persamaan weak form tadi benar-benar bisa cocok, maka memerlukan persyaratan bahwa nilai ddx ini harus sama dengan 0. Maka ini sama dengan persamaan yang ada di persamaan strong form. Ya. Nah, di mana persamaan 518 adalah persamaan diferensial strong form 5.6. Mengikuti kondisi persamaan 518, ya, maka didapatkan persyaratan yang kedua. Ya, seperti yang tadi, kalau kita jelaskan di sini, sebentar. Ya, dari kondisi yang kita masukkan, ya, sebentar. Nah, ini ya, dari awal ini, terus kita dapatkan ini, kita substitusikan di sini, maka kita dapat persamaan ini. Ya. Nah, sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, maka ini, kalau ini sama dengan 0, ini juga harus sama dengan 0, supaya di sini kan sama dengan 0. Nah, berarti ini sama dengan 0, ini juga harus sama dengan 0. Maka di sini fungsinya sama dengan 0. Nah, ketika psi x tadi berada di antara 0x dan L, maka psi x bernilai positif. Ya. Kalau yang ini, psi x-nya, yang ini ya, otomatis dia bernilai 0. Nah, sehingga ini 0, maka ini bisa dikatakan bisa jadi 0, bisa tidak 0, tidak masalah. Tapi yang jelas pasti persamaan ini 0 pada saat di boundary condition. Tapi pada saat dia di tengah atau di X sama dengan L, nah, ketika W sama dengan L di sini atau di antara 0x dan L, maka di sini dia tetap sama dengan 0, tapi psi x-nya tidak 0. Psi x tidak 0. Ya, psi x lebih besar 1. Nah, supaya mengikuti persamaan ini, berarti kalau ini tidak 0, kalau ini nilainya positif, berarti ini yang salah satunya sama dengan 0. Ya toh? Karena ini positif. Ini kalau tidak 0, berarti ini tidak 0. Padahal ini harus 0. Berarti di sini dia ketemu ini sama dengan 0. Gitu ya. Nah, karena ini sama dengan 0 pada daerah 0xl, nah ternyata ini adalah strong form. Ya, ini persamaan ini kan saya tulis ini. Ya, ini adalah strong form. Nah, melanjutkan lagi kriteria yang tadi, kalau kita lihat di sini dari kriteria weak form yang kita buat. Weak form ini ya, ini weak form ya. Nah, di sini kan juga sama. Kalau ini 0, maka ini harus 0. Kalau ini 0, kalau ini tidak 0, ini mungkin tidak 0 supaya ini menjadi 0. Tapi kan ini jelas 0. Ya. Ini 0, maka di sini menjadi harus 0 juga, sehingga dinyatakan
bahwa WA traction plus sigma pada X sama dengan 0, maka dia akan bernilai 0 ya untuk setiap nilai W dengan nilai W ketika sama dengan L harus sama dengan 0. Nah, akhirnya ini keluarlah persyaratan ini. Nah, ini kalau kita lihat, ini sama dengan kondisi yang ada di baris kedua dari persamaan strong form. Nah, gimana? Ini sama dengan, jadi kalau di sini kita gambarkan, maka WA sigma ya ketika X sama dengan 0 sama dengan minus traction T ya. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti di sini adalah WA E du per dx, X sama dengan 0 sama dengan minus traction T. Nah, ini kalau kita lihat di dalam formulasi strong form, dia masuk di dalam klausul yang kedua. Ya, bahan yang kedua. Nih. Sebentar ya. Salah, bentar ya. Salah tadi. Nah, ini masuk di dalam persamaan yang kedua. Nah, ini. Ya. Dimana sigma pada sama dengan itu, sorry. Ini kan dicoret ya. Saya lupa, ini salah ini. Ini formulasinya salah. Minus WA traction. Dan ini kita coret. Maka ini menjadi jadi begini. Ini sama ini. Nah, dari situ maka kita bisa melihat bahwa fungsi fungsi weak form yang kita buat ini adalah istilahnya ekuivalen dengan fungsi strong form yang sebelumnya. Jadi Anda bisa lihat cara saya penjelasan saya tentang cara mengekuivalensikan tadi adalah yang pertama, kita harus ingat bahwa integran yang ada itu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada boundary condition. Jadi kita bisa mencoba mengekuivalensikan, itu kuncinya dari titik boundary condition. Di mana tadi ada yang disebut essential boundary condition, yaitu ketika X sama dengan L, di mana letak dari tumpuan itu berada. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai kondisi batas yang disebut natural boundary condition atau prescribed traction boundary condition. Biasanya di situ adalah letaknya poin di mana di situ bukan sebuah tumpuan, tetapi di situ titik di mana
gaya luar bekerja. Ya. Makanya disebut sebagai kondisi batas yang alamiah. Alamiah di sini adalah dia meskipun tidak didefinisikan sebagai kondisi batas, tapi karena dia di situ adalah titik di mana gaya bekerja, maka dia otomatis menjadi kondisi batas secara alamiah. Makanya natural boundary condition di sini disebutkan di dalam buku ajar sebagai prescribed traction, ya. Jadi memang traksi yang sudah ada, ya. Sedangkan untuk yang di daerah tumpuan itu adalah essential boundary condition, itu adalah kondisi batas yang memang harus diberikan agar problem yang ada tidak menjadi problema atau formulasi dinamik. Anda bisa bayangkan seandainya di situ tidak ada essential boundary condition, maka tidak ada tumpuan. Kalau tidak ada tumpuan ketika ada gaya bekerja pada satu elemen, ya, dan di simpul 1 ada gaya, simpul 1 tidak ada tumpuan, maka dia akan bergerak. Nah, formulasi ini akan menjadi gagal. Karena apa? Karena proses formulasi yang kita buat yang harusnya masuk di dalam kriteria permasalahan problem statis itu nggak sesuai, ya. Nggak sesuai. Karena apa? Karena dia akan menjadi formulasi dinamis. Oke, memang saya paham sekali bahwa konteks ini cukup kompleks, ya. Tapi harapan saya video ini bisa membantu Anda dalam memandu belajar ketika Anda membaca buku ajar yang saya berikan. Ya, saya kira untuk ekivalensi weak form terhadap permasalahan formulasi strong form sudah saya jelaskan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.